Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel. Oke, kali ini kita akan mulai belajar formula di Excel, bagaimana kita menggunakan formula. Di video sebelumnya kita sudah mengenal konsep logika dasar di Excel. Bagi yang belum lihat videonya bisa lihat di link di kanan atas, itu bisa diklik jadi supaya bisa lebih memahami pelajaran berikutnya. Oke, seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya, klik like, dan silahkan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, supaya lebih paham seperti biasa kita langsung menggunakan data. Ya, jadi di sini ada sebuah data menu ini. Jadi ini ada mie ayam sorry, ayam sorry, ada minuman jus for you, teh manis imut, dan seblak pedas julid. Namanya begini ya. Oke, di sini ada daftar harganya, di sini ada pajaknya, ada diskonnya juga. Dari pajak ini diskon juga ya, dan banyaknya. Kemudian kita akan mencoba menghitung berapa total yang harus dibayar ya, tergantung dari menu yang dipesan. Oke. Jadi di Excel itu seperti yang dibahas di video sebelumnya, untuk formula itu selalu diawali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan. Nah, di sini kita akan menghitung berapakah harga total, harga netnya dari mie ayam sorry ini. Jadi kalau harganya 5.000 kemudian ditambah pajak dan dikurangi diskon 200, berarti totalnya harus berapa? Oke. Jadi di Excel itu untuk pertambahan itu menggunakan tanda ini ya, tanda plus. Untuk berkurang itu, pengurangan itu menggunakan tanda ini, minus ya, tanda minus. Jadi kita akan menghitung berapakah harga total dari mie ayam sorry ini. Berarti ini klik sama dengan B3, ini diklik saja B3 ditambah ya, tambah pajak di sini di C3. Oke, dan dikurang ya karena dia diskon, jadi dikurang ini. Oke, hasilnya berapa? Oke, hore, bener ya. 5.000 ditambah 500, 5.500 kurangi 200, 4.300. Oke. Nah, di sini ada banyaknya. Berarti harganya akan berubah tergantung banyaknya menu yang dipesan. Jadi kalau kita pesan 2, kalau pesan 3 seperti itu. Nah, berarti ini harus dikali ya. Oke. Ini harus dikali. Jadi kita kalikan dengan ini ya, banyaknya. Oke, karena dia belinya 1 berarti totalnya 5.300. Kalau belinya 2, loh kok jadi 5.100? Nah, jadi di sini ya yang harus diperhatikan dalam Excel itu, di Excel perhitungannya mengikuti kaidah matematika, di mana perkalian itu akan lebih dahulu dikerjakan. Karena di sini perkaliannya ada di sebelah kanan ya. Jadi sebenarnya Excel itu akan mengerjakan ini kolom D dan kolom E terlebih dahulu ya. Jadi 200 dikali 1 dulu begitu. Baru harga ditambah pajak, baru dikurangi hasil dari 200 dikali 1 seperti itu. Jadi ketika kita isi 2 maka ngaco ya, 5.100. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi kita harus memberikan tanda kurung ya, tanda kurung ya, supaya lebih mudah kita ulangi saja. Jadi sama dengan, nah ini dikasih kurung dulu ya, jadi supaya operasi yang di dalam kurung itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Oke, ini ditambah ini dikurang ini ya. Oke, dikali. Nah,
perkalian dalam Excel itu menggunakan tanda ini ya. Tadi saya belum sempat jelasin. Tanda bintang. Bintang. Di keyboard saya itu shift dan angka 8 kali ini. Oke. 5.300. 5 kalau 2. Oke. 10.600. Ya. Seperti itu. Jadi dia pajaknya itu ya kita anggap pajaknya flat, bukan flat maksudnya per porsi ya. Jadi pajak kalau 2 ya pajak bayar 2 porsi, bayar pajak 2 porsi. Ya anggap aja seperti itu, ini untuk memudahkan saja. Oke. Sampai sini paham? Ya. Jadi kalau kurang paham, kurang jelas silahkan isi di kolom komentar ya. Nanti saya akan jelaskan semampu saya. Tidak bisa jelas ya saya googling lagi, belajar lagi. Oke lanjut. Terus bagaimana caranya untuk menghitung baris berikutnya? Oke. Jadi di Excel itu setiap formula apabila kita copy formulanya ya, copy itu dengan cara klik dan tekan tombol kontrol dan C ya, kontrol C, atau ini klik kanan copy, sama saja ya. Atau cara mengcopy formula adalah dengan menempatkan kursor hingga ke pojok kanan bawah sampai kursornya membentuk tanda seperti ini ya. Jadi plus tanda plus hitam, bukan seperti ini ya, bukan yang ini ya, bukan juga seperti ini, tapi seperti ini plus. Kemudian klik kiri, tahan dan tarik ke bawah. Set. Ini kosong ya, kosong karena ini datanya belum diisi. Jadi ketika Excel itu ditarik, rumusnya ditarik, maka referensinya juga ikut berubah. Bisa dilihat di sini ya, di sini ada kotaknya, kotak formula yang referensi tadi itu ikut berubah ke bawah. Jadi kalau ini kita klik di sini, kita lihat ya, ini kotak referensinya itu di atas ya, di B3, ini C3, D3, E3. Tetapi ketika kita tarik formulanya ke bawah atau kita copy, kita pastikan di bawah, maka dia itu akan ya ikut bergeser juga ke bawah seperti itu. Oke, jadi itu fungsi atau fitur ya di Excel ya untuk memudahkan penggunanya. Jadi supaya formulanya tidak perlu kita ketik ulang, kita hanya cukup copy saja seperti itu. Oke, kita anggap pajaknya kita anggap sama semua. Jadi kita copy ya, kita copy dan kita paste ke bawah. Oke, kita anggap pajak dan diskonnya sama semua. Oke, seperti itu ya. Oke, kita tarik dan kita isi lagi. Oke, jadi seperti ini untuk rumus dasar di Excel ya, aritmatika pertambahan, pengurangan, perkalian. Oke, misalnya nih berapa totalnya gitu, totalnya ini berapa yang harus dibayar. Oke, jadi di Excel itu ada fungsi untuk menjumlahkan satu rank ya, satu area. Jadi fungsinya itu sum, namanya sum, sama dengan sum kurung buka, kita blok mana yang mau dijumlah. Oke, seperti ini ya. Jadi totalnya 42.300. Kita bisa saja menggunakan perjumlahan seperti biasa, tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Hasilnya sama saja tapi lebih merepotkan ya. Jadi sudah ada fitur formula yang berfungsi untuk menjumlahkan satu rank ya. Jadi sama dengan sum, kita tarik, oke, kurung tutup dan done. Oke, misalnya yang makan ini ada 3 orang. Nah, berarti kalau misalnya patungan berapa satu orangnya? Oke, yang makan
yang makannya ada 3 orang. Oke, berarti ini dia formatnya ikut ya, sorry. Oke, mengenai format nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya, sabar dulu, ikuti saja dulu. Oke, yang makan itu ada 3 orang, berarti patungan per orang itu berapa gitu ya. Oke, jadi di Excel itu untuk membagi itu menggunakan simbol ini ya, simbol slash. Nah, seperti ini ya, bukan yang ini ya, bukan backslash tapi slash seperti ini. Jadi maka kita akan menghitung yang patungannya itu berarti total dibagi jumlah orang. Oke, ya, satu orangnya 14.100 seperti itu. Oke, jadi sampai sini kita sudah mengenal fungsi tambah, kurang, kali, bagi di Excel. Sudah bisa ya. Apabila masih bingung silahkan di kolom komentar. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai fitur atau fungsi di Excel ketika kita mengcopy formula. Jadi apabila kita copy, kita turunkan ke bawah ya, maka baris bawahnya juga, referensi barisnya juga akan ikut berubah seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin supaya referensi barisnya tidak berubah? Contoh ya, contoh. Misalnya kita punya data ini, kita buat lagi baru ya, kita copy lagi di sini. Oke, ini misalnya rupiah. Bagaimana kalau misalnya yang makan itu bule ya, dan mereka bayarnya pakai dolar. Oke, nah, berapakah total atau berapakah total harga dari masing-masing menu itu dalam dolar? Nah, gimana coba? Misalnya anggaplah satu kurs Rp1 itu 15.000 ya, 15.000, jangan 15.000 deh, 5.000 gitu ya. Ya amin, suatu saat ya dolar Indonesia bisa 5.000 ya, $1, atau malah kebalik gitu ya, Rp1 $5.000 gitu ya, amin ya. Oke, lanjut ya. Jadi misalnya kurs $1 itu 5.000, berarti total dalam dolarnya itu berapa? Tanyakan gitu. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan pembagian biasa ya. Ya memang kita menggunakan pembagian, tapi maksudnya kita bisa menggunakan seperti ini, sama dengan ini dibagi ini. Oke, kita coba tarik ya, berarti ini $2. Oke, $2,12. Oke, bagaimana untuk menghitung yang baris di bawahnya? Kalau kita tarik, coba lihat, perhatikan ya. Value dia. Value, kenapa? Karena dia pembaginya ikut bergeser. Coba lihat, perhatikan ya. Kalau yang atas itu F20 sini ya, Rp 10.000 dibagi F18 sini ya 5.000, maka hasilnya benar. Tapi yang bawah ketika kita tarik dia 10.300 F21 dibagi total ya, jadi bergeser, ikut geser. Nah, bagaimana supaya caranya yang geser itu yang harga saja, tetapi kursnya tidak geser? Nah, fitur di Excel itu ada namanya, saya tidak tahu nama resminya apa ya, cuman biasanya saya menyebutnya ini ngunci kolom, ngunci baris ya. Kalau misalnya Excel itu, ini kan ada F18 ya, F itu kolom, 18 itu baris ya, F itu kolomnya, 18 barisnya. Jadi ketika di depan kolom atau di baris itu kita kasih dolar, nah, dia akan diam.
ia tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, kasih duit diem gitu, itulah. Nah, karena yang kita maunya yang tetap itu barisnya, berarti yang kita kasih baris itu kita kasih dolar itu berarti di angka 18-nya, sebelum angka 18-nya kita kasih dolar ya. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka baris pembaginya itu tidak akan bergerak. Kita coba ya. Hore, berhasil ya. Coba kita lihat satu. Oke. Ini harganya geser tetapi pembaginya tetap di atas. Ini pun juga sama. Bawah tetap pembaginya di atas. Dan juga yang bawahnya. Oke. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau kita geser ke kanan? Nah, dia dip ya. Kenapa? Nah, kolomnya ikut geser. Kita tarik ke bawah. Oke. Ya. Kolomnya bergeser tetapi barisnya tidak ya. Sorry. Ya. Kolomnya bergeser tapi barisnya tidak. Ya. Tuh, jadi seperti ini tetap. Nah, barisnya tetap 18. Jadi kalau mau kita kunci dua-duanya, kita tambahkan di depan kolom juga. Jadi sebelum F kita kasih dolar lagi. Oke, kita coba lagi. Kita geser. Geser ya. Ya. Oke. Jadi bisa dilihat ini referensi kursnya tidak berubah, tapi hasilnya 0 karena yang sebelumnya tidak kita kunci ya. Jadi kita copy seperti itu. Ya. Jadi kapan angka dolar itu digunakan tergantung kita maunya rumus itu yang bergerak atau yang dikunci itu barisnya atau kolomnya. Kalau barisnya saja berarti sebelum baris kita kasih dolar. Kalau kolomnya saja di sebelum kolom kita kasih dolar. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya dikasih dolar. Atau kita bisa menggunakan tombol fungsi ya. Di keyboard ada tombol F4. Jadi kita blok. Kita klik kita tekan F4 dia akan berubah ya. Jadi ini normalnya tadi tanpa kunci. Ini dengan dikunci dolar F dolar 16, ini dikunci berarti barisnya saja, kalau ini berarti kolomnya saja. Itu ya, itu untuk mempermudah saja. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi silahkan dipraktekkan. Apabila ada yang tidak mengerti silahkan isi di kolom komentar. Admin akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Oke, sekian video tutorial kali ini. Bagi yang belum jelas silahkan diisi di kolom komentar pertanyaannya. Admin akan mencoba sebisanya untuk menjawab. Tidak bisa ya adminnya belajar lagi ya, karena admin juga manusia biasa, jauh dari kata sempurna. Oke. Bagi yang mempunyai masalah atau soal atau permasalahan atau apalah yang berhubungan dengan Excel ya masalah jodoh mah admin tidak bisa bantu ya. Oke. Nah, jadi yang punya masalah dengan Excel bisa kirim ke email di tanyadong.excel@gmail.com tanyadong.excel@gmail.com. Pastikan file yang dikirim itu tidak berisi data rahasia atau data yang bisa menimbulkan masalah baik bagi admin atau bagi yang mengirimkannya. Oke, ya data mantan nggak usah dikirim ke admin ya. Saya tahu mantan situ banyak. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.